Selamat siang Ibu Anissa. Izin saya TN Lubib Emadi, NIM 2403010208885, Universitas Islam Asia, PJJS 1. Izin untuk menjelaskan penugasan pada UTS kali ini yang output base, yaitu tentang analisis laporan keuangan. Izin untuk pemaparan materi kali ini akan dimulai dengan outline, yaitu yang pertama, apa saja yang dipelajari pada analisis laporan keuangan. Yang kedua adalah kita akan mempelajari metodologi analisis, yaitu yang ada horizontal dan vertikal. Selanjutnya, yang ketiga adalah rasio-rasio kunci yang akan kita gunakan dalam menganalisa suatu laporan keuangan. Selanjutnya, apa itu analisis laporan keuangan? Analisis laporan keuangan adalah proses evaluasi kinerja finansial dan posisi perusahaan di masa lalu dan masa kini, serta memproyeksikan potensinya di masa depan. Fokus analisis bisa umumnya menggunakan rasio. Rasio apa saja? Yang pertama adalah profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Yang kedua adalah solvabilitas, kemampuan perusahaan melunasi utang jangka pendek, pacu kapan jangka panjang. Yang ketiga adalah likuiditas, kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendek. Yang keempat adalah rasio efisiensi, yaitu seberapa baik perusahaan mengelola aset dan sumber dayanya. Lanjut, siapa yang melakukan analisis laporan keuangan? Untuk pihak internal adalah yang pertama manajemen, yaitu untuk evaluasi kinerja, perencanaan, dan pengendalian operasional. Jadi, pada rapat umum pemegang saham, sebelumnya itu manajemen, yaitu board of director dan board of komisaris itu melakukan evaluasi kinerja dan perencanaan serta pengendalian operasional dari laporan keuangan yang telah disajikan. Yang kedua adalah karyawan, yaitu untuk menilai stabilitas perusahaan. Tentu apabila perusahaan terus profit, apalagi profitnya selalu bertumbuh pada tiap tahun, tentu akan selaras dengan gaji atau bonus yang diberikan perusahaan kepada karyawan tersebut. Lalu bagaimana dengan pihak eksternal? Yang pertama adalah investor, stakeholder utamanya, yaitu untuk keputusan membeli, menahan atau menjual saham. Tentunya apabila analisis laporan keuangan menunjukkan kinerja yang turun, tentu investor tidak akan segan untuk menahan atau menjual sahamnya. Pun sebaliknya, jika perusahaan dinilai laporan keuangan cukup bagus, maka investor akan melakukan pembelian saham yang berakibat nanti ada kenaikan harga saham, supply dan demand. Selanjutnya adalah kreditor atau bank, yaitu untuk menilai risiko pemberian pinjaman. Tentu dalam melakukan bisnis atau melakukan usaha, tidak semua tidak semua capex, tidak semua belanja itu menggunakan modal. Ada juga dana-dana yang menggunakan pinjaman. Nah, bank sebelum memberikan pinjaman tentu akan menilai laporan keuangannya untuk menilai kinerjanya. Apakah dengan memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut bisa melunasi nanti ke depannya. Selanjutnya yang terakhir adalah pemerintah. Dalam hal ini adalah pajak. Itu untuk memverifikasi kepatuhan pajak. Nah, tentu Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak ini sangat memerlukan laporan keuangan karena untuk menilai apakah pajak yang sudah dibayarkan ini sesuai atau belum, tentu mereka akan menggunakan laporan keuangan perusahaan untuk menilai apakah pajak yang dibayar sudah sesuai atau belum, kurang bayar atau lebih bayar. Nah, tentunya meskipun nanti ada rekonsiliasi pajak, tentu laporan keuangan pertama yang disajikan adalah sebagai bahan dasar. Selanjutnya adalah metode untuk melakukan analisis laporan keuangan. Yang pertama adalah metode analisis horizontal atau metode analisis tren. Menurut Sofyan Syafi'i Ahab pada tahun 2013, analisis perubahan dari tahun ke tahun merupakan analisis perbandingan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkannya antara satu dengan yang lain dengan menunjukkan informasi keuangan atau data lainnya baik dalam rupiah ataupun dalam unit. Nah, kegunaannya adalah mengidentifikasi tren pertumbuhan,
penurunan atau fluktuasi signifikan pada akun tertentu. Misalnya pertumbuhan penjualan atau pertumbuhan sales. Nah, contoh simpel saja ini ya. Pada tahun 2023, salesnya total revenue atau total sales itu sebanyak 15 juta. Pada tahun selanjutnya, tahun 2024, total salesnya adalah 30 juta. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui TN-nya seperti apa atau kenaikannya seperti apa? Formulanya adalah tahun saat ini dikurangi tahun lalu. Lalu hasilnya dibagi dengan tahun lalu. Contoh, berarti revenue tahun 30 revenue tahun 2024 yaitu 30 juta dikurangi 15 juta dibagi 15 juta hasilnya adalah 100%. Nah, karena 30 min 15 nanti 15 juta per 15 juta 100%. Bagaimana jika itu ada penurunan? Nah, tentu nanti hasilnya juga akan minus. Seperti itu. Nah, ini kita mengambil contoh laporan keuangan pada PT Pakuwon Jati. PT Pakuwon Jati adalah emiten di bidang properti yang bergerak pada bidang properti mall. Jadi untuk income-nya tentu dia lebih stabil karena recurring income tipe income-nya. Kita bisa lihat yang saya tandai warna merah di ujung kanan itu adalah perubahan trennya. Kita baca pelan-pelan. Untuk penjualan bersihnya, ini dalam miliar. Jadi pada tahun 2022 income-nya sebesar 5,8 triliun. Lalu pada tahun 2023 itu labanya sebesar 6,2 triliun. Nah, perubahan tren ini kenaikannya adalah sebesar 5,83%. Tentu apabila nanti ada penurunan income, di situ bukan angka 5,83%, tapi di depannya ada angka minus. Lalu dengan selanjutnya adalah HPP atau beban pokok penjualannya berada di angka 2,5 triliun. Pada tahun selanjutnya 2,6 triliun. Artinya terdapat kenaikan HPP sebesar 4,82%. Lalu ada gross profit 3,3 triliun dibandingkan dengan tahun selanjutnya 3,5 triliun, terdapat kenaikan 6,57%. Nah, selanjutnya adalah beban usaha 1,1 triliun menjadi 1,2 triliun. Nah, di sini ada kenaikan spike yang cukup tinggi, 10,46%. Lalu di sini ada angka yang cukup menarik dan kenaikannya cukup tinggi, yaitu ada beban keuangan bersih. Beban keuangan ini adalah akun yang isinya adalah beban keuangan ini artinya beban bunga. Jadi apabila kita meminjam liabilitas jangka panjang, itu ada bunga yang perlu dibayarkan. Nah, di sini ada kenaikan yang cukup signifikan, yaitu angka 316 miliar naik menjadi 400 miliar. Terdapat kenaikan 26,46%. Nah, tentu dalam analisis laporan keuangan perlu kita cari tahu kenapa terdapat kenaikan yang cukup tinggi, double digit, lebih dari 25%. Nah, bisa jadi pada tahun itu jika melihat salesnya, tentu perusahaan ini tidak dalam kondisi yang memprihatinkan karena terdapat kenaikan sales. Mungkin bisa jadi nanti kita cek juga dengan CALK-nya, bisa jadi perusahaan ini melakukan capek yang cukup besar, tapi menggunakan modal hutang bank. Nah, dapat kita lihat terdapat angka minus di sini. Laba periode berjalannya 1,9 triliun, 1,928 triliun menjadi 1,901 triliun. Yaitu terdapat 1,36% penurunan. Nah, seperti ini adalah analisis trend atau analisis horizontal yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Selanjutnya adalah metode analisis vertikal, yaitu analisis laporan keuangan common size yang berguna dalam memahami pembentuk internal laporan keuangan. Fokusnya adalah hubungan proporsional antar akun dalam satu laporan keuangan pada satu periode. Contoh, laporan laba rugi. Semua itu menyatakan sebagai persentase dari penjualan 100%. Sementara kalau neraca, semua itu menyatakan sebagai persentase dari total aset. Kita kembali ke slide yang tadi. Kita akan cepat saja. Pada tahun 2022, total sales 5,8 triliun. Maka itu dianggap sebagai 100% atau base-nya. Nah, dari selanjutnya kita loncat ke beban pokok penjualan 2,5 triliun ini. 2,5 triliun ini kita lihat angka selanjutnya
angka sebelahnya 42,67%. Jadi beban pokok penjualannya adalah 42,67% dari penjualan bersihnya atau revenue. Sorry, bukan dari penjualan revenue-nya. 42,67% beban pokoknya. Lalu laba yang dihasilkan adalah 3,3 T atau 57,33%. Nanti akan muncul kalimat gross profit margin. Nah, inilah gross profit margin-nya, yaitu 3,3 triliun dibandingkan 5,8 triliun yang kita akan bahas di slide selanjutnya. Pun selanjutnya seperti operating profit margin (OPM) dan net interest margin 1,9 triliun per 5,8 triliun yang menghasilkan angka 32,86%. Tentu angka yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini tujuannya adalah mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya. Nah, kita bisa menggunakan dua formula di sini, yaitu current ratio, itu aset lancar per kewajiban lancar, dan quick ratio, aset lancar min persediaan per kewajiban lancar. Nah, di sini tuh kewajiban jangka pendek itu adalah kewajiban hutang yang dalam 1 tahun jatuh tempo. Kenapa ada formula quick ratio? Beberapa analis menganggap bahwa persediaan ini tidak cukup liquid untuk dijual secara cepat. Maka persediaan ini harus dikurangkan dari total aset lancar untuk dibagi kewajiban lancar. Angka ideal adalah di atas 1. Jadi misal aset lancar totalnya 100, kewajiban lancarnya 70. Nah, ini kan angkanya 1, nanti rasionya. Maka itu adalah angka ideal atau aman. Selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka panjang dan sejauh mana utang yang digunakan untuk mendanai aset. Nah, di sini ada dua formula utama, yaitu debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Nah, formulanya adalah total hutang per total aset dan total hutang per total modal. Di sini kita selain melunasi kewajiban jangka pendek, kita melihat bagaimana dalam total aset atau modal berapa sih hutangnya itu. Selanjutnya adalah rasio profitabilitas, yaitu rasio yang mengukur keberhasilan operasional dan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Contoh, gross profit margin, net profit margin, return on asset, dan return on equity. Formulanya ada di slide. Untuk GPM itu laba kotor per penjualan atau total sales, tadi sudah saya contohkan. Net profit margin tadi sudah saya contohkan juga. Laba bersih dibagi penjualan. Lalu ada return on asset. Nah, ini return on asset nih yang kita anggap return itu laba bersih, yang tadi 1,9 triliun. Kita bandingkan dengan total aset yang dimiliki Pakuan contohnya. Lalu jika sudah ketemu dikalikan 100%, misal 2% atau 3%. Jadi untuk misalnya asetnya 100 triliun, lalu labanya 1,9 triliun, maka 1,9% adalah angka return on asset. Lalu bagaimana dengan return on equity? Sama, laba bersih dibagi total modal. Jadi dengan modal misalnya 30 triliun menghasilkan laba 1,9 triliun, maka kita bagikan saja angkanya. Nah, itulah return on equity yang kita anggap sebagai misalnya sebagai investor itu adalah return kita. Selanjutnya adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini tujuannya mengukur efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya. Seberapa cepat aset dikonversi menjadi kas atau penjualan. Nah, ada dua formula utama, yaitu receivable turnover, yaitu penjualan kredit bersih per piutang rata-rata. Lalu selanjutnya adalah inventory turnover. Nah, inventory turnover ini HPP-nya dibagi persediaan rata-rata. Nah, bagaimana dengan PT Pakuan Jati? Persediaannya ini mungkin mostly dalam berbentuk mall. Tapi kita juga bisa melihat bahwasannya persediaan yang dimaksud di sini bisa jadi rumah yang akan dijual. Jadi dalam setiap perusahaan tentu memiliki tipe pencatatannya masing-masing. Mengingat Pakuan Jati ini adalah emiten properti, bisa jadi rumah ini tidak dicatat sebagai aset tetap, tapi rumah ini dicatat sebagai persediaan. Nah, yang dimaksud persediaan rata-rata adalah persediaan yang tadi. Jadi semua rumah yang dimiliki itu di rata-rata. Nah, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan untuk kepentingan
ujian tengah semester.